Jasinga. Kedua kecamatan di Kabupaten Bogor ini berjarak sekitar 30 km satu sama lain atau hampir 60 km dari kota Bogor. Situs makam Raja-Raja Islam, Garisul, awal April tahun 2018 lalu. Komplek pemakaman ini terletak di Kampung Garisul, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga. Plang itu terletak di tepi jalan antara Lewiliang. Selimut lumut di hamparan nisan kuno yang menempati kawasan seluas 5 hektar ini menambah kesan tua, kuno dan misterius. Ada 9 makam di bawah bangunan bercungkup ini. Nisannya berbeda bentuk dengan kebanyakan nisan di luar cungkup. 7 nisan berbentuk bulat, sedikit mengingatkan akan bentuk gada. Sedangkan 2 nisan lainnya, di dekat pintu masuk bangunan, berbentuk pipih. Menurut literatur, nisan berbentuk pipih menandakan makam perempuan. Sedangkan nisan bulat dengan bentuk seperti kubah, menandakan makam laki-laki. Buklet surah Yasin menandakan tempat ini menjadi lokasi para peziarah. Konon ramai peziarah di bulan Maulid, setelah membacakan surah Yasin untuk arwah para penghuni makam. Dalam cerita para Hanyang disebut dating bencana musuh Gemel Tambuh Sangkane Prangrang di Buruan Ageing Pejatohan Ratu Sang Hyang, konon terjadi di pusat kota Pakuan, kemungkinan sekitar daerah Suka. Pangeran Sengka Manggala, Syekh Abdullah bin Yasin bin Yusuf, dan Syekh Yaman di tengah-tengah. Dan di luar dari makam Raja-Raja Islam ini terdapat makam Syekh Sandong, artinya selendang yang digendong. Disebutkan bahwa di makam utama dari depan saung yang ada 10 bernama ke-1, Syekh Syarifuddin ke-2, Syekh Mada ke-3, Ratu Nyimas Sri Kerti Mukti ke-4, Ratu Dewi Manggala ke-5. Dia belum memberitahu namanya. Ke-6, Syekh Daud bin Syekh Mansur Cekadewun ke-7, Syekh Ishaq, ahli tafsir ke-8, Syekh Iman, ahli tajwid ke-9, Syekh Purwakawasa, ahli perang ke-10. Belum dapat informasi nama, dan di luar makam 10 ini ada Pangeran Mangku Bumi, Pangeran Jaga Raksa, Syekh Muji, Pangeran Kerta Kencana, Ageng Manggala, istri Kerta Kencana, Pangeran Sukma Jagat. Bersumber dari beberapa buku sejarah, meriwayatkan tentang pewaris tahta kerajaan Pajajaran setelah Sri Badunga Maharaja wafat pada tahun 1521. Sebagai penerus kerajaan Sunda Pajajaran tersebut adalah Prabu Sanghyang Surawitela pada periode tahun 1521 sampai tahun 1535. Selama beliau memerintah sudah terjadi beberapa kali konflik dengan Cirebon, dan pada masa beliau ini pula Banten.
Tahun 1526, masa Jayakarta pada tahun 1927 menjadi daerah kesultanan di bawah Cirebon. Diriwayatkan tidak kurang dari 15 kali terjadi pertempuran sehingga timbullah perjanjian yang disebut Perjanjian Perdamaian Pajajaran Pakung Wali tanggal 12 Juli tahun 1531. Pada masa ini tidak disebutkan di daerah mana terjadinya pertempuran tersebut. Sepeninggalan beliau diganti oleh Prabu Ratu Dewata pada masa Prabu Raja Mulia Surya Kencana, sedangkan Banten berada di bawah pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dan bukan Sultan Hasanuddin seperti disebut-sebut kemungkinannya dapat terjadi. Karena Sultan Hasanuddin merupakan sultan pertama di Banten dan begitu besarnya pengaruh beliau sehingga keturunannya tidak tertulis. Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah Pajajaran berada di Pandeglang yang pada waktu itu batas wilayahnya sampai ke arah Jasinga, tentunya sebelum penaklukan terjadi dahulu pertempuran yang maha hebat. Tidak disebutkan di mana tentara Pajajaran dikuburkan karena peperangan dimenangkan oleh pihak Banten, maka para syuhadanya ditempatkan di Garisu. Ketentuan jatuhnya 1 Muharram 1501 Saka sudah pada hari Jumat, Sabtu atau Minggu perlu pengkajian lebih lanjut. Penulisan mengambil catatan dari sejarah Banten dan babat Cirebon sekitar runtuhnya.